menyangkut pidana, pemberian nestapa kepada warga negara atau mengurung warga negara, itu sebenarnya kan harus sangat hati-hati diterapkan. Bahkan di dalam sebuah ajaran hukum pidana, dalam ilmu hukum pidana disebutkan, apabila hakim ragu-ragu atau ada masa transisi antara berlaku undang-undang lama dan undang-undang baru, itu selalu dicari apa yang hukuman yang teringan buat terdakwa. Kalau hakim ragu, dia juga nggak boleh, dia harus membebaskan ragu ya, apabila dia ragu soal itu. Yang menarik, undang-undang ITE ini kan pendapat Prof. Andi Hamzah di sebuah televisi swasta, 2 kali dia di sebuah forum menjelaskan tentang undang-undang ITE. Dia seminggu yang lalu, ya 5 hari yang lalu lah tepatnya ya, itu malah menyebutkan ini undang-undang administrasi, bukan undang-undang tindak pidana. Sedangkan azas hukum pidana kita itu adalah nullum delictum nulla puna sine pravia legi punali. Seseorang tidak boleh dihukum apabila undang-undang belum mengaturnya. Kan tidak ada undang-undang tidak pidana media sosial. Saya ingin melihat undang-undang ITE itu dari kacamata sistem hukum. Ya, ada namanya teori sistem peradilan pidana. Ya, dari pertama orang itu diketahui melakukan sebuah tindak pidana, dia dilaporkan karena adanya kerugian ataupun kerusakan yang dimunculkan, dan itu ini sampai dia kemudian diselidiki, kemudian disidik, kecuali ada yang namanya tertangkap tangan melakukan sesuatu. Kemudian bagaimana tata cara orang diadili atau diperiksa di kepolisian, bagaimana dia masuk ke kejaksaan sebagai penuntut umum, karena kejaksaan yang kemudian bertanggung jawab mengolah ini di dalam sistem hukum pidana menjadi betul-betul tindak pidana atau perbuatan pidana. Jadi baru kemudian bagaimana dia adili dan bagaimana dia dieksekusi. Ini kan kalau kita lihat berbagai macam orang yang kena di undang-undang ITE, termasuk misalnya beberapa tokoh aktivis senior seperti Sahgandar Nainggolan, Jumhur Hidayat dan lain sebagainya, itu juga tidak jelas siapa yang melaporkan, siapa yang dirugikan, apa yang diserang, kalau itu dianggap berpotensi SARA dan lain sebagainya. Terus sampai sekarang siapa pelapornya, BAP-nya sudah kemana? Dan kita dengar beberapa hari yang lalu kejaksaan mengembalikan atau P21 P19 ya, terhadap apa yang diajukan oleh kepolisian. Saya baca di berita di Detik News itu bahwa itu termasuk yang dikembalikan adalah baik aspek formil maupun aspek materialnya. Ini nggak ada kaitannya dengan gagasan dan pendapat politik. Jangan dimasuk-masukkan dan dipaksakan sehingga undang-undang ini menjadi sumber utama ketakutan orang dalam berpendapat yang dilindungi oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Yang lebih parah lagi, sahabat alun bening sekalian, apabila penerjemahan undang-undang ini dipaksakan ke pengadilan dan pengadilan mengadili, maka terjadilah peradilan sesat. Karena semua unsur-unsur tidak terpenuhi. Ya saya rasa lepaskanlah orang-orang yang ditangkap karena undang-undang ITE sekarang. Ya kecuali Anda bisa menjerat dia undang-undang tindak pidana. Terus biasanya kan ditempelkan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang penyebaran informasi bohong. Ingat loh, unsur di sana itu adalah bukan unsur elektronik. Di tahun 46 itu kan nggak ada WA, nggak ada Instagram, nggak ada apapun. Terus diterjemahkan bahwa kalau kita menyebarkan informasi itu kan dengan membuat pamflet, membaku dan lain sebagainya. Itu nggak ada. Bagaimana kita padan-padankan, kita tafsir-tafsirkan gitu. Jadi hentikan ini semua sebelum ini memalukan kita semua dan membuat kita tersesat.
Ya, Sobat Alun Bening, bukan berarti saya secara pribadi ingin menilai kinerja badan hukum aparat penegak hukum dan badan hukum negara seperti kepolisian, kejaksaan maupun badan yudikatif seperti pengadilan. Saran saya atau masukan ini sebenarnya lebih kepada ingin memberikan kontribusi kepada keadilan demokrasi dan ini karena saya juga tidak menyebutkan perorangan atau apapun di kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya, kayak sahabat-sahabat saya. Dan saya mencintai lembaga-lembaga penegak hukum ini karena negara ini tanpa mereka juga mungkin tidak punya struktur tulang ataupun yang kuat. Saya yakin bahwa para prajurit ataupun di TNI misalnya ataupun para penegak hukum di kepolisian, di kejaksaan dan pengadilan masih berpikir untuk memajukan Indonesia. Tetap di channel Anda Alun Bening. Bila itu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan siaran kami selanjutnya.